Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami Waalaikumsalam. menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang keterampilan coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sumiati, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Kepulauan Anambas, asal sekolah SMP Negeri 2 Piabung, Bapak PP-nya Bapak Muharyadi, kemudian fasilitatornya Ibu Indrawati Kusuma Wardani. Berikutnya dilanjutkan oleh kawan saya, Bapak Lamusa, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Lamusa dari SMP Negeri 1 Palmatak. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 dengan pengajar praktek Bapak Muharyadi dan fasilitatornya itu Ibu Indrawati Kusuma Wardani. Sekian. Silakan Bu Madania. Halo, nama saya Madania. Saya CGP Angkatan 6, asal sekolah SDN 001 Kramut, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan pengajar praktik Pak Muharyadi dan fasilitator Ibu Indrawati Kusuma Wardani. Terima kasih. Baik, demikianlah perkenalan kami. Mudah-mudahan bisa membantu dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Lamusa, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, hari ini Pak Lamusa akan melakukan proses coaching ya bersama Ibu Madania. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Kira-kira apa saja yang sudah Pak Lamusa persiapkan dalam sesi ini? Pastinya karena dalam coaching kali ini kita akan menggunakan alur tirta, dan tidak saya harus menguasai alur tirta dulu Bu, yang mana harus bisa merumuskan tujuan, kemudian mengidentifikasi dan yang terakhir itu adalah pengambil tanggung jawab seperti itu. Yeah. Baik Pak Lamusa, nanti jangan lupa juga 3 kompetensi inti dalam coaching ya. Presentnya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian supaya kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si coaching. Baik, selain penggunaan alur-alur di tirta tadi, mudah-mudahan dalam sesi Pak Lamusa dengan Bu Madania nanti bisa dilaksanakan dengan baik juga 3 kompetensi inti tadi. Silakan, terima kasih Pak Lamusa, silakan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Halo Ibu Madania. Assalamualaikum Ibu Madania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Pak ya, sebentar. Yes. Anda turun mana? Oke, Pak. Ya, Bu. Bagaimana, Bu? Ada yang mau saya sampaikan nih sebenarnya dengan Bapak. Ada ngobrol-ngobrol ringan lah. Kira-kira terkait tentang apa ya, Bu ya? Ini ada masalah anak didik saya, Pak. Sepertinya dia udah berkeinginan untuk tidak melanjutkan sekolahnya gitu. Putus sekolah, dia mau berhenti gitu dari sekolah. Ya. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini adalah untuk mengomunikasikan itu ya, Bu ya? Iya, Pak. Oh, gitu ya. Ada waktu, Bapak? Ya, insya Allah ada waktu. Agak intens nih.
Mohon bantuannya mungkin bagaimana cari pemecahan masalah saya nih Pak. Oh iya baik Bu, Insya Allah nanti kita coba-coba coba ngobrolkan sama-sama. Mudah-mudahan apa yang masalah Ibu hadapi ini bisa kita dapatkan solusinya, kita dapatkan langkah-langkah terbaik untuk menyelesaikannya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Berarti tujuan yang kita harapkan dari pertemuan ini adalah bagaimana Bu, detailnya seperti apa? Iya, sedikit nih saya ceritakan. Ya. Jadi ini masalah pribadi anak itu sendiri, Pak, di rumah tangganya, di keluarganya. Jadi anak tersebut sekarang udah duduk di kelas 5, anak laki-laki. Atau boleh saya sebutkan namanya atau gimana? Atau kita rahasiakan aja ya Pak ya. Saya di sini ingin mencari bagaimana ini ibu bapaknya tuh bercerai, ibunya meninggalkan bapaknya terus menikah lagi gitu. Jadi sekarang anak itu tinggal sama bapaknya. Cuman ini laporan dari guru-guru saya, khususnya wali kelasnya, dia itu sering nggak masuk Pak. Nah, jadi kemarin saya panggil anaknya, kenapa nggak masuk gitu, alasannya apa? Udah kayaknya nggak mau sekolah lagi Bu, gitu bahasanya ke saya gitu. Jadi saya bilang loh tersentak gitu, kenapa gitu kan? Ya sambil-sambil cari tahu saya dari rekan-rekan guru, itulah tadi permasalahannya. Nggak ada yang di rumah itu mungkin yang menyemangati dia, karena kan ya namanya laki-laki ya bapak ya. Apalagi beliaunya, bapaknya itu kan ya sibuk melaut. Kan pekerjaannya nelayan Pak, jadi pergi subuh, kadang 2 hari balik, atau malam baru balik. Jadi nggak tahu anak itu kayak mana gitu sekolahnya. Biasa kan kita ibu yang ngurusi anak-anak seperti itu ya Pak ya. Tapi karena keadaan tadi, sempat sih Pak saya panggil kedua ibu bapaknya, kedua anaknya sama bapaknya gitu saya panggil. Tapi mereka ini agak tertutup dengan saya. Ya mungkin pribadi ya Pak ya. Cuman saya ini macam mana solusinya tuh mau anak itu tetap bersemangat sekolah lagi, sekolah yang rajin gitu, karena udah kelas 5 kan, ini mau naik kelas 6 gitu. Jadi seperti itu ya Bu masalahnya ya. Terus harapan Ibu terhadap anak ini seperti apa Bu? Ya saya menginginkan dia tetap sekolah dengan semangat gitu ya, nggak apapun permasalahan di rumah, karena anak sekecil itu ya Pak ya tidak seharusnya memikirkan ya hal rumah tangga atau apalah gitu kan. Saya ingin dia jangan sampai putus sekolah gitu karena keadaan keluarganya. Kalau bisa sampai tamat kelas 6 pun gitu dia tetap melanjutkan gitu kan. Pokoknya intinya tuh ini masa sekolah, ini usia kamu memang usia sekolah gitu. Ya karena kita mau bilang apa dengan keadaan, udah nasibmu lah gitu. Tapi hari ini ada kami para guru gitu. Kami tuh ingin dia walaupun nggak ada ibu gitu, kami ibu-ibu gurunya ini siap gitu jadi ibunya gitu. Mau apa-apa curhat atau apa, butuh apa-apa cerita sama kami gitu, maunya saya dan rekan-rekan guru yang lain gitu Pak. Terus dari permasalahan tadi Bu, dari permasalahan anak ini, terus lagi harapan tadi Ibu, tujuan Ibu tadi itu adalah seperti itu. Kira-kira peluang yang peluang yang kemungkinan yang bisa Ibu lakukan dari permasalahan tadi kira-kira apa saja Bu? Saya sempat rapat ya. Kita adakan rapat dengan para guru karena ya saya pun jarang stay. Artinya ini karena kegiatan kita ya. Saya kepala sekolah jadi kadang kan saya lebih sering di luar ya Pak ya.
Jadi saya ingin kawan-kawan guru tuh fokus ke anak itu, ya karena kita kan kalau di pulau tuh rumahnya juga nggak berjarak jauh, ya sambil ditengok lah anak itu. Kalau misalnya nggak sekolah gitu dijemput, ya nggak apa-apa lah sambil lalu gitu, sambil kita mau pergi ke sekolah kan, lihatin anak itu bawa ke sekolah gitu. Pokoknya selalu ada perhatian walaupun kecil gitu setiap harinya ketika dia masuk ke sekolah tuh sisihkan waktu untuk dia gitu. Jadi dia merasa dia dibutuhkan di sekolah. Nah, jadi dia bersemangat sekolah gitu, Pak. Oh iya, Nah, saya seperti ingin itu. itu gitu, membangkitkan semangat sekolahnya lagi, belajarnya lagi gitu. Seperti seusianya lah gitu, nggak harus ada beban yang lain gitu. Karena kalau permasalahan ekonomi kami lihat, alhamdulillah pula nggak terlalu inilah. Bapaknya memang cari uang untuk anak itu sekolah, beli apa aja difasilitasi gitu, mau orang tuanya. Cuman perhatiannya itu aja Pak yang Berarti anak itu kuncinya di butuhkan. perhatian Bu ya. Mm-mm. Kayaknya itu. Jadi saya pun kalau saya pas hadir ya saya sempatkan sering komunikasi sama anak itu gitu kan. Guru-guru walaupun bukan wali kelasnya gitu. Karena betul-betul terpukul dia Pak dengan keadaan keluarganya itu. Terus Bu, kalau misalnya dari permasalahan ini kira-kira kalau menurut Ibu sendiri solusinya kira-kira apa Bu? Yang bisa Ibu lakukan kira-kira seperti apa? Hmm, ya itu tadi kita jangan sampai lengah lah perhatian kita terhadap anak ini. Jangan sampai dia itu tadi berpikir untuk berhenti sekolah karena dia merasa nggak ada yang ngurusin dia, nggak ada yang perhatiin dia gitu. Kami ingin hadir untuk dia merasa juga dibutuhkan di sekolah itu, ya dianggap ada gitu. Dengan itulah tadi saya katakan perhatian-perhatian kecil, tegur sapa dia mungkin ya kan, bertanya kabar, ya kita ekstra lah dari anak-anak yang lain ya Pak ya untuk dia ini tadi. Itu solusi, mudah-mudahan akan membangkitkan semangatnya. Kalau dari sayanya gitu, dengan rekan-rekan guru yang untuk sementara ini yang kami lakukan lah. Berarti rencana Ibu untuk apa namanya mewujudkan yang tadi itu Bu, seperti apa tuh langkahnya kira-kira? Rencananya seperti apa? Ya dari hal-hal terkecil, ini contohnya ya kan ada kemarin dia sakit katanya, alasannya udah 3 hari nggak masuk. Saya suruh minta tolong kawan 2 orang ke rumahnya jenguk gitu, melihat dia. Ya memang ternyata memang dia sakit pada waktu itu ya. Terus ya kami besoknya gitu ada kawan guru yang jemput dia pagi-pagi, yang ngemasin dia lah gitu untuk ayo sekolah yuk nak. Dia mau, alhamdulillah gitu. Itu yang udah kami lakukan langkah-langkah awalnya gitu. Terus di dalam kelas itu Pak dia kan suka termenung. Kawan guru itu wali kelasnya khususnya suka nyapa, kenapa? Terus ya megang tangannya. Pokoknya ada sentuhan-sentuhan ringan yang baik dalam ucapan maupun mungkin fisik kami menyentuh dirinya gitu ya Pak ya. Ya kadang dia nangis gitu. Cuman dia nggak banyak bicara anaknya Pak. Itu aja. Itu ya, berarti untuk mungkin Bu dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada strategi-strategi khusus mungkin Bu yang perlu Ibu yang kira-kira Ibu bisa lakukan saat ini itu apa Bu untuk mengatasi anak tadi itu? Strateginya ya
itu tadilah Pak, lebih ekstra ke dia, pendampingan baik dalam belajar. Kadang sesekali kami misalnya lagi makan gitu, tapi yang nggak kami tunjukkan juga ke di hadapan murid-murid yang lain gitu. Kadang kami panggil gitu, yuk pulang sekolah gitu kan, nggak kami suruh dia pulang dulu, kami ajakin dia belajar, terus kami makan ya sama-sama, nanti ya kadang-kadang kami suapin ya kayak anak kami gitu Pak, karena mentalnya betul-betul dia jadi anak yang suka bengong, terus nanti nangis, kayak minder gitu Pak. Nah, jadi kami harus bisa hari ini mengembalikan kepercayaan dirinya lagi gitu, bahwa tidaklah buruk, tidaklah seburuk apa gitu kehidupannya. Nah, dia pernah mengatakan sedikit gitu, malu. Malunya dari manapun kami nggak tahu malu yang bagaimana gitu. Dia nggak percaya diri. Jadi itulah tadi, sepulang sekolah kadang kami panggil dia untuk belajar sama kami, duduk sama kami. Kadang-kadang dia pulang sama dengan kami gitu, dah jam, ya biasa ibu bapak guru pulangnya jam 1 gitu, dia pulangnya jam 1, harusnya kan di jam 10 udah pulang gitu. Tapi kami ingin lebih gitu Pak ke dia, karena di rumah pun dia nggak bakal belajar. Gitu ya. Sekira langkah yang strategi yang Ibu sudah lakukan tadi itu sudah cukup bagus, tapi paling tidak kan gini Bu, mungkin kita sudah punya apa namanya ya, target ke depannya, misalnya jangka waktunya berapa lama untuk melakukan strategi seperti itu. Artinya kita harus punya targetnya berapa lama Bu seperti itu. Ini untuk sementara 3 bulan terakhir ini memang ada perubahan ya Pak ya. Yang di awal gitu ceritanya teman itu, waktu kejadian 1 tahun yang lalu ibunya meninggalkan keluarganya itu, dia memang kadang sebulan, 2 minggu itu nggak masuk. Terus kalau masuk pun diam, tidur, bengong gitu kan Pak ya. Tapi yang 3 bulan pembinaan yang saya arahkan dari diri saya dan rekan guru dan wali kelasnya itu Pak, ada sedikit perubahan. Memang saya nampak, tapi belum signifikan ya Pak, belum nampak yang bagaimana, tapi dia udah kehadirannya gitu, seminggu itu paling 2 hari yang nggak masuk. Nah, ada seminggu tuh 1 hari gitu, jadi udah sering ke sekolahnya gitu. Alhamdulillah lah, cuman belajarnya masih belum kelihatan, kata kawan wali kelasnya, belum kelihatan. Dia masih kadang-kadang tuh dia nulis, nanti tiba-tiba katanya lemah gitu badannya, tangannya. Males Bu, tangan saya lemah, kata dia gitu. Udah diletaknya aja, ya udah ikutin aja, dengarkan Ibu, kata kawan kan. Dia suka bengong gitu jadinya Pak. Terus dari yang Ibu lakukan ini Bu, kira-kira ukuran keberhasilannya yang Ibu inginkan itu, ukuran keberhasilannya seperti apa Bu, yang Ibu harapkan? Iya, tadi alhamdulillah semangat sekolahnya ya, ke sekolahnya udah kalau bisa 100% dia bersemangat ke sekolah gitu, dan dia tahu tujuan ke sekolah itu belajar ya Pak ya. Nah, belajarnya ini kami ingin ya meningkatkan bagaimana seperti sebelumnya, karena dia tidaklah anak yang dari satu kelas itu ada 6 orang ya Pak, 7 orang, tapi ada yang pindah ya Pak, tinggal 6 orang. Dia tidak yang paling terakhir gitu Pak. Dia itu urutan keempat gitu untuk tingkat apanya, kata wali kelasnya. Jadi berarti kan dia tidak yang tak bisa menerima pelajaran, cuman karena tadi nih Pak, keadaannya rumah tangganya tadi entah apalah yang membuat terpukul dirinya gitu kan. Jadi kami ingin mengembalikan itu, dia seperti yang dulu. Minimal dia seperti yang dulu aja Pak, punya semangat belajar lagi,
dan tuh nilai-nilainya bagus gitu. Karena kami yakin dia mampu, Pak. Dia mampu dalam belajar itu. Tapi hari ini nih, ya itulah tadi karena tak terbuka ya. Ya dari orang tuanya nggak ada bahasa yang bagaimana. Terus dari anaknya pun dia nggak banyak ngomong. Jadi kita susah menggali ya kan Pak ya. Tapi mudah-mudahan nih pelan-pelan kita kan tadi dengan cara-cara yang pendekatan-pendekatan kita ya Pak ya ke dia tadi adalah sedikit, mudah-mudahan dia bisa mau bicara dengan kita apa di mana letaknya gitu kan, sehingga dia malas belajar tuh, malas ke atau memang kena ya jiwanya ya Pak ya. Nah itu aja Pak Ya. sejauh ini. Ya, baik Bu. Apa namanya ya? Mungkin Bu dari yang Ibu lakukan ini kan sudah lumayan bagus ya Bu ya, sudah lumayan bagus. Tapi paling tidak kita gini, untuk mengantisipasi ketika kita melaksanakan strategi tadi, pasti kan itu ada gangguan-gangguan yang terkadang ada gitu Bu ya. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi hal seperti itu Bu, adanya gangguan-gangguan itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus Ibu lakukan? Iya, hambatan pasti ada ya Pak ya. Ketika anak tadi kembali ke rumah Pak, kita kan nggak tahu lagi apa yang terjadi di dalam rumahnya, karena kita kan nggak mungkin detailnya sampai ke rumahnya gitu ya Pak ya. Maksudnya mencampuri dalam urusan rumah tangganya. Tapi dan kami pun karena bapaknya agak sulit kalau kita ajak pertemuan ya, misalnya ke sekolah gitu, atau sering-sering nanti dia gimana pula perasaannya kan. Cuman di tetangga kanan kiri ya kebetulan tidak jauh, mereka juga masih kerabat daripada rekan guru gitu ya. Kami mohon pokoknya apapun yang membangkitkan hal, misalnya mengingatkan dia pada ibunya atau apa gitu, berikan masukan yang bagus gitu aja. Untuk membantunya gitu. Jangan sampai ya maklum lah kadang kan Pak ya, mulut orang ya Pak ya. Nanti ngomong yang hatinya itu kayak kalau kita bicara soal ibunya Pak, dia tuh nangis gitu. Jadi saya mohon dengan yang kanan kiri tetangganya itu jangan bangkitkanlah hal-hal yang sudah gitu. Tapi coba sering tanyakan ke dia, nah apa ada PR atau tidak gitu aja gitu. Hambatan tuh pasti ada ya, dari situ kami takut yang dari luar itu Pak, tadi kami sudah membina di sekolah macam mana, tapi sekali nanti dia balik ke rumah, jadi kita pun sampai ke lingkungannya pun berusaha sih untuk memberikan pengetahuan. Karena sebenarnya dia butuh psikolog sih Pak, tapi kita kan nggak ada ya Pak. Kalau saya lihat dia memang betul-betul kayak ketakutan yang bagaimana gitu Pak, yang memang mentalnya kena anak itu. Iya, ya Bu ya. Jadi berarti sudah jelas Ibu yang strategi yang coba Ibu lakukan dan mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut. Ya. Artinya gini Bu, mungkin ketika kita mengantisipasi anak-anak yang seperti ini, kita butuh komitmen untuk melakukan strategi yang kita sudah rumuskan Bu. Nah, kira-kira bagaimana komitmen Ibu dalam dalam rencana-rencana aksi yang sudah Ibu utarakan tadi Bu? Iya, saya khususnya berharap tidak pernah bosan ya Pak ya, yang sifatnya tuh membangun kesadaran anak itu, memotivasi dia gitu. Baik dari saya dengan rekan guru, pokoknya sampai kapanpun kita jangan sampai lengah terhadap anak ini gitu kan, sampai betul-betul dia mengembalikan jati dirinya gitu ya Pak ya, walaupun tidak ya katakanlah hari ini mungkin 2, kita ingin mencapai ke angka 6 dan 7 gitu ya Pak ya. Jadi jangan pernah bosan kita. Kalau saya itu Pak, terus follow up terus. Adakan sentuhan-sentuhan ringan. Pokoknya jangan sampai
ketika nanti dia ada berbuat salah, ya Pak ya, mungkin dia yang bosan dengan kami karena ini kok overprotective yang bagaimana gitu. Takutnya gitu juga kan Pak. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus ke dia. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita juga ketika anak itu melakukan perlawanan yang bagaimana, terus kita mengeluarkan, ngapain sih aku mikirin dia gitu, yang berlebihan, dia aja yang nggak mau dipikirin gitu. Jangan. Terus, jadi saya juga follow up ke kawan guru, ke diri saya, ya ke anak itu gitu. Untuk kita tetap konsisten. Intinya berarti tetap konsisten dengan strategi yang sudah dirumuskan ya Bu ya? Iya Pak. Kira-kira siapa aja Bu yang nantinya diajak terlibat dalam aksi yang Ibu sudah rumuskan ini? Ya seperti saya katakan tadi ya, diri saya sendiri, terus rekan guru ya, khususnya wali kelasnya, terus ya koordinasi dengan bapaknya ya, walau sesulit apapun kita harus bisa ya Pak ya, karena ini adalah orang tua kedua yang ketika dia kembali ke lingkungan keluarga ya Pak ya, yang dekat dengan dia gitu. Terus ya itu tadi saya minta bantuan kerabat kanan kirinya, tetangganya yang kebetulan juga masih ada saudaraan dengan keluarga guru ya, untuk membantu ini kita ya, misi kita. Ya. Artinya dalam hal yang seperti ini kita tidak bisa turun sendiri Bu ya? Iya benar Pak, saya nggak bisa. Tangan dengan teman lain ya Bu ya. Terus bagaimana Bu? Ini kan mungkin Ibu sudah sudah mendapatkan sedikit gambaran yang Ibu akan lakukan nantinya. Nah, kira-kira bagaimana Bu tindak lanjut kita dari sesi coaching yang kita sudah lakukan ini? Iya, ya alhamdulillah ya Bapak bisa. Sebenarnya tadi tuh agak berat juga rasanya Pak. Ya karena udah panjang ceritanya tuh, udah 1 tahunan ya Pak ya. Cuman kan ini baru 3 bulan ini kami betul-betul menerapkan yang nggak bisa dilengah lah anak yang seperti ini, walaupun hanya 1 gitu. Tapi 1 ini mana tahu dialah nantinya yang katakan membawa kita ya tangannya ke surganya Allah gitu. Jadi amal jariah. Dan inilah tantangan kita jadi guru ya Pak ya. Kalau murid itu baik-baik saja gitu atau bisa mendengarkan kita, bisa ikut arahan kita kan itu nggak satu masalah. Nah ini walaupun 1, tapi ini jadikan keberhasilan bagi kita para guru ya. Kalau bisa sampai dia nanti meneruskan sekolahnya, bahkan dia melanjutkan sampai SMP, SMA, dan kita nggak tahu Allahu alam masa depannya Pak ya, bagus, kita lah yang nanti akan diingat dan kita pun akan bangga gitu atas kerja kita. Saya senang lah agak bisa meluahkan ini Pak. Terus ya mudah-mudahan ya dari perencanaan atau solusi permasalahan anak ini tadi dapat membantu anak itu tadi Pak. Ya terima kasih lah Bapak udah bisa diajakin bicara gitu, agak plong hari ini. Sama-sama Bu. Ya, intinya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini itu bisa membawa manfaat baik itu untuk Ibu maupun untuk kami sendiri. Itu Bu ya. Mungkin ada lagi Bu yang perlu diinikan? Enggak Pak, ya nanti mudah-mudahan apa yang kami usahakan ini nanti kalau kita ada pertemuan lagi sudah berhasil gitu. Ketika Bapak tanya gimana Bu perkembangannya, udah berhasil gitu. Mudah-mudahan itu harapannya. Terima kasih Pak atas waktunya pada hari ini, sudah mau dengerin saya. Ya Bu, sama-sama Bu. Ya. Udah berarti Bu ya? Iya. Oke Bu, kasih ya Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lamusa dan Ibu Madania, luar biasa sekali proses coachingnya hari ini ya. Ya, ada beberapa catatan yang saya amati dari percakapan coaching antara Pak Lamusa dengan Ibu Madania.
Yang pertama adalah Pak Lamusa sudah melakukan present ya, sudah hadir secara penuh dalam proses coaching ini, kemudian sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian sudah mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan. Kemudian alur ceritanya juga saya lihat sudah berjalan. Kalau dalam skala 1 sampai 4 saya bisalah memberikan nilai Pak Lamusa nih 4 nih gitu kan. Luar biasa sekali gitu kan. Namun demikian kita harus ini selalu meningkatkan keterampilan coaching kita ya, supaya proses coaching ini menjadi lebih bermakna dan lebih memberdayakan kan begitu ya kan. Jadi agar alur tirta yang mau kita terapkan dalam proses coaching itu kita tidak menjadi terbalik-balik gitu, kita menjadi mengalir seperti tirta kan gitu, itu harapannya ya. Oke Pak Lamusa dan Ibu Madania, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Madania. Iya, ini ya Bu ya, ingin melakukan proses coaching ya bersama Pak Lamusa ya Ibu ya? Iya nih. Iya. Kira-kira nih apa persiapan Ibu? Untuk persiapannya, ini sih Bu, kita sudah menyiapkan percakapan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan tanggung jawabnya seperti apa gitu. Iya. Untuk tambahan juga ya Bu ya, nanti jadilah coach yang benar-benar ini menjadi pendengar yang baik ya Bu ya. Siap. Hadirkan dengan rasa. Siap Bu. Dan nanti mudah-mudahan bisa ini menimbulkan potensi memotivasi, membangkitkan potensi yang ada pada coach kita nanti ya Bu ya, agar bisa membantunya menyelesaikan permasalahannya. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu, silakan untuk melakukan coaching pada hari ini. Terima kasih Bu Madania. Iya. Assalamualaikum Pak Lamusa, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk bersama saya hari ini. Ya Bu, saya itu sebenarnya dari kemarin itu untuk menemui Ibu, tapi saya tanya kawan lain katanya baru hari ini bisa bisa Ibu ada kesempatan untuk kami ajak ngobrol. Oke. Gitu. Kita nggak lama-lama nih Pak Lamusa, paling 15-20 menit lah gitu kan. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolin nih? Ini Bu, terkait proses belajar mengajar kami. Ini kan setelah kami evaluasi untuk beberapa minggu, untuk 1 bulan terakhir ini, itu lumayan ada perubahan Bu di kelas yang kami ajar itu Bu. Iya. Ini kan saya sudah coba menyiapkan beberapa media pembelajaran, kemudian perencanaannya saya rasa Bu, menurut kami itu perencanaannya itu sudah maksimal. Saya sudah menyiapkan media, saya sudah menyiapkan pokoknya hal-hal yang saya butuhkan ketika di kelas. Tapi ketika saya di dalam kelas Bu, itu banyak sekali ada yang mintain Pak ke WC Pak, gitu. Ada yang kadang ketika 15 menit pertama itu udah 3-5 orang yang izin keluar Bu. Makanya saya merasa merasa risau dengan yang hal seperti itu Bu. Mungkin apakah ada masalah apa dengan yang saya lakukan ini? Seperti itu Bu. Mungkin kayak saya menemui Ibu ini untuk curhat tentang ini Bu. Iya, jadi ini Pak Lamusa nih sudah menyiapkan berbagai media, menyiapkan berbagai model di rencana pembelajarannya untuk diaplikasikan di kelas nantinya. Tapi kenapa sih kelas kok masih ada yang mau izin ke WC dan lain sebagainya, masih belum terkondisi dengan baik gitu ya kalau saya tangkap ya Pak ya.
Iya, Ya, Bu. kira-kira apa sih yang mau Bapak dapat dari percakapan kita hari ini, Pak? Eh, saya berharapnya Bu, masalah yang apa namanya ya, yang saya alami ini itu bisa terselesaikan. Artinya anak-anak ketika saya masuk dalam kelas itu sudah benar-benar sesuai harapan saya, Bu. Mereka sudah bisa menerima materi yang saya sampaikan, kemudian tidak ada lagi yang keluar izin keluar seperti itu, Bu. Karena saya pikir kalau misalnya ketika mereka sering-sering izin seperti itu, maka pastinya akan ketinggalan, Bu, materi yang saya sampaikan seperti itu, dan itu akan berimbas pada nilai mereka nantinya. Itu, Iya, Bu. iya. Jadi keinginan Pak Lamusa nih, ketika Pak Lamusa melakukan pembelajaran dengan persiapan yang sudah Pak Lamusa persiapkan, baik itu dari sisi media dan model pembelajarannya, kemudian alur-alur langkah-langkah dalam proses pembelajarannya, keinginannya adalah anak-anak ini menjadi terkondisi dengan baik gitu ya Pak ya, menjadi fokus pada pembelajaran pada saat itu begitu ya. Kira-kira Pak Lamusa, sekarang ini kondisinya kalau saya skalakan ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisinya di mana ya? Mungkin posisinya masih skala 6, Bu. Masih skala 6 ya. Padahal yang saya harapkan itu sebenarnya bukan di angka sempurnanya, tapi mendekati sempurna. Itu misalnya di angka 90 itu saya sangat berharap sekali di situ, Bu. Oke. Jadi sekarang ini di posisi 6. Kalau di angka 9 itu sudah oke ya menurut Pak Lamusa ya. Soalnya untuk mencapai angka 10 perfect itu kan mungkin agak sulit gitu ya Pak Lamusa ya. Oke, ada tidak rencana ide-ide yang bisa Pak Lamusa lakukan untuk mencapai angka 9 yang Pak Lamusa inginkan tadi? Kalau untuk saat ini kan, Bu, berdasarkan pengalaman yang tadi itu, saya punya rencana itu gimana melaksanakan pembelajaran mungkin dengan apa ya, memunculkan apa ya yang disebut, kalau tak salah itu Bu, yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin bisa saya coba terapkan seperti itu, Bu. Nah, kalau tak salah kan di pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga pokok yang kita akan munculkan, yaitu di konten, kemudian di proses, dan di produk. Nah, saya pikir mungkin apakah yang saya lakukan selama ini belum memperlihatkan ketiga pokok itu, makanya mungkin anak-anak banyak yang keluar masuk, Bu. Itu. Dan juga mungkin saya perlu mengondisikan kesadaran diri dan manajemen diri mereka mungkin, Bu. Itu. Oke, yang saya tangkap tadi mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Lamusa ya, baik dari sisi konten, dari sisi proses maupun produknya gitu ya Pak ya. Kemudian ada juga menyelipkan tentang pembelajaran sosial emosionalnya tadi, bagaimana kesadaran diri, bagaimana manajemen diri anak gitu ya Pak ya. Kira-kira ada lagi tak yang bisa Pak Lamusa lakukan untuk mencapai angka 9 tadi? Sejauh ini mungkin 2 pokok itu aja dulu yang saya coba tekankan. Dan kalau kemarin kan, Bu, saya coba ini bukan di kelas yang saya ini ya, Bu, ya, di kelas yang lain. Kalau di kelas yang lain itu kan ada yang saya coba itu, ketika saya masuk kelas itu saya sudah menggunakan media, dan kemudian sebelum masuk itu saya coba pancing mereka dengan ice breaking. Nah, saya pancing mereka dengan ice breaking, dan itu mereka ternyata semangat sekali, Bu, untuk mengikuti itu. Makanya saya pikir mungkin ini di kelas yang saya maksud tadi itu mungkin bisa juga diterapkannya semacam ini. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Jadi solusi berikutnya adalah melaksanakan ice breaking ya Pak ya di kelas-kelas pembelajaran Pak Lamusa untuk meningkatkan kondisi fokus tadi untuk anak-anak supaya bisa mengikuti pembelajaran Pak Lamusa dengan secara maksimal gitu ya. Oke, Pak Lamusa, kira-kira siapa saja sih yang bisa membantu Pak Lamusa dalam mewujudkan dari angka 6 ke angka 9 tadi, kondisi yang ideal menurut Pak Lamusa utarakan tadi?
mungkin saya butuh ini Bu, butuh apa namanya ya, butuh sharing juga sama rekan yang lain. Apakah ini mereka juga pernah apa namanya, pernah menghadapi permasalahan yang sama atau tidak. Kalau jadi itu tadi Bu, mungkin salah satu yang akan saya coba buatkan itu adalah itu tadi rekan guru. Kalau perlu mereka mungkin saya coba aja ke kelas gitu ya, membantu kayak gitu Bu. Iya. Oke. Jadi diskus ya dengan rekan sejawat mungkin ya untuk sharing solusi ya. Kemudian masuk ke pembelajaran kita melihat apa sih masalah-masalahnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya Pak Lamusa, kira-kira ada nggak sih tantangannya dalam melaksanakan rencana aksi yang Pak Lamusa rencanakan tadi kira-kira? Tantangannya ya sudah tentu ada Bu. Iya. Karena biasanya ketika kita melakukan perubahan seperti itu, melakukan apa namanya ya, perubahan di kelas, pastinya kan anak-anak tidak mungkin kalau misalnya yang mau, anak-anak yang langsung mau, mereka langsung mengikuti tuh. Tapi kalau misalnya yang belum, pasti mereka apa ini pasti kayak gitu Bu. Iya. Oke, Pak Lamusa, ini kita tadi sudah bicara tentang rencana aksi ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada melaksanakan ice breaking untuk menciptakan kondisi fokus pada anak-anak tadi. Kira-kira kapan nih saya bisa tahu waktunya nih pelaksanaannya, Pak Lamusa? Rencananya itu Bu di semester depan itu saya coba lakukan yang itu. Karena kita kan sekarang ini kan sudah apa namanya ya, sudah mau akhir semester. Jadi rencananya itu di semester depan itu saya akan coba lakukan yang itu. Kalau kemarin hanya beberapa kelas ini saya coba lakukan tadi pembelajaran berdiferensiasi dan juga coba menghadirkan menumbuhkan kesadaran diri dan manajemen diri anak-anak. Makanya ke depan ini pada semester yang kedua nanti saya akan coba lakukan di setiap kelas Bu. Itu mudah-mudahan saja ini tidak ada kendala lagi. Oke, semester depan ya Pak ya bisa dilaksanakan ya. Oke Pak Lamusa, kita sudah berada di akhir sesi nih di proses coaching kita kali ini, pembicaraan kita. Kira-kira apa ya yang sudah Pak Lamusa dapat dari obrolan kita hari ini kira-kira? Kalau dari obrolan kita ini semua apa namanya ya, lumayan banyak Bu. Ya, tadi saya masih batas blank ya. Masih sebatas kertas saja nulis. Setelah kita tadi ngobrol, adalah poin yang bisa saya lakukan nanti Bu. Oke. Sudah mulai tergambar. Ya Bu. Sudah mulai tergambar Pak ya, rencana aksinya. Baik Pak Lamusa, saya juga mau dengar nih progresnya kan gitu kan, ketika Pak Lamusa sudah melaksanakannya di semester depan gitu, tentang rencana-rencana yang Pak Lamusa rencanakan tadi. Kira-kira kapan nih kita bisa jadwalkan untuk bisa ketemu lagi? Ini apa namanya, ini sangat penting ini kalau untuk yang ini. Perlu lagi untuk ngobrol sama Ibu nih. Iya. Jadi ini kita kan mulai masuk itu kan Bu di awal bulan depan ya. Iya. Bulan depan itu kita sudah mulai semester genap. Jadi saya rencananya itu ini ya, untuk melihat progresnya tuh di 3 bulan pertama lah Bu. 3 bulan pertama saya coba dulu ya, saya coba dulu. Nanti saya kalau misalnya itu saya sudah coba semuanya, saya sudah aplikasikan, jadi saya akan hubungi Ibu lagi nih untuk ngobrol lagi tentang yang ini Bu. Siap. Oke Pak Lamusa, kita jadwalkan kita ketemu lagi nih di 3 bulan mendatang ya. Saya mau dengar juga perkembangannya seperti apa, progresnya seperti apa. Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Baik, banyak terima kasih. Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lamusa. Mudah-mudahan bisa obrolan ini mudah-mudahan bisa membuka ide-ide cemerlang Pak Lamusa untuk memecahkan masalah-masalah yang Pak Lamusa atasi. Terima kasih Pak Lamusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah ya, Bu Sumiati udah menyelesaikan proses coachingnya bersama Pak Lamusa.
dari hasil percakapannya tadi sudah ini ya Bu ya, udah dapat gitu, dapat rasa, dapat ibunya sudah menjadi pendengar yang baik, terus harapan-harapan yang ingin dicapai dari permasalahan yang ada pada Pak Lamusa pun ini sudah mendapatkan jawabannya ya dari Bapak sendiri. Ini sudah ada solusinya lah. Jadi dalam proses belajar Bapak ingin anak-anak tuh lebih fokus ke Bapak ya. Sudah macam-macam yang Bapak sampaikan tadi, tindakan-tindakan yang ingin Bapak lakukan. Mudah-mudahan percakapan ini hasilnya nanti akan berdampak positif dan yang diinginkan oleh Pak Lamusa tercapai setelah ada pertemuan coaching berikutnya ya Bu ya dengan Bapak. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Madania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Ibu Madania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lamusa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik, sehat. Hari ini rencananya Ibu melakukan coaching ya, Bu ya? Iya, bersama Bu Sumiati. Oh, bersama Ibu Sumiati ya? Oh iya, luar biasa ini, Bu ya. Apa namanya, Bu? Mungkin Ibu sebelum ini ya, sebelum melakukan coaching sama Ibu Sumiati, mungkin kami boleh tahu, Bu, persiapan apa saja yang Ibu sudah persiapkan untuk melakukan coaching ini, Bu? Iya, persiapannya ya saya harus bisa ini ya Pak, mengetahui model Tirta atau percakapan coaching yang bisa membantu nanti Bu Sumiati mengatasi masalah beliau gitu aja. Pokoknya nanti ya saya berusaha bisa inilah. Oke ya, mantap ya Bu ya. Hadir. Kira-kira kompetensi coaching apa Bu yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Saya bisa memberikan solusi nanti terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sumiati terhadap coach saya gitu kan. Itu aja. Ya, berarti solusi yang akan muncul ketika Ibu sudah mendengarkan dengan baik ya Bu ya, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Sumiati seperti itu mungkin Bu ya? Iya. Ya, mantap. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan coachingnya Ibu sama Ibu Sumiati ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja Bu ya. Silakan Ibu dilanjutkan sama Ibu Sumiati. Iya, terima kasih Pak Lamusa. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Sumiati. Waalaikumsalam Bu Madania. Iya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Iya, katanya cari saya nih, mau ketemu sama saya. Iya, kemarin saya cari-cari. Ini Bu Madiani ini sibuk sekali kayaknya nih. Maklum Bu. Iya, ada apa? Ayo silakan Bu, kita ke ruangan saya. Iya. Ada masalah apa itu Bu? Ada yang mau dibicarakan? Ini Bu, saya mau ngobrol ini sama Bu Madania. Kalau di sekolah saya itu kan untuk para guru nih, saya mau lebih membangun lagi rasa kekeluargaan gitu untuk para guru di sekolah saya gitu kan, biar nggak terjadi gap-gap gitu lah. Jadi kalau menurut saya itu ketika semangat kekeluargaan itu terbangun, berarti nanti akan berakibat atau berimbas pada kinerjanya kan begitu. Itu menurut saya seperti itu. Kemudian meningkatkan kolaborasinya gitu. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini, Ibu menginginkan di sekolah itu ada rasa kekeluargaan yang agar tidak terjadi gap-gap ya Bu ya? Iya betul. Jadi fokus kita pada hari ini tentang itu ya Bu ya? Iya Bu. Terus apa yang paling penting nih
yang Ibu harapkan dari bisanya teman-teman itu menjadi keluarga, merasa tidak bergap-gap di sekolah itu, Bu? Iya, harapan saya sih di sekolah saya itu rasa kekeluarganya semakin meningkat, semakin akrab gitu. Jadi ada lagi gap-gap, kemudian kalau jadi meningkat kerjasamanya, kolaborasinya karena rasa kekeluargaan tadi muncul gitu. Itu harapan saya. Iya, terus yang menjadi prioritas Ibu dalam menyiapkan untuk mencapai goal Ibu itu apa ya? Ada berapa sih Bu langkah yang akan saya ambil gitu kan? Nah, yang pertama adalah ini ide ini saya dapatkan dari kawan juga gitu kan, bahwa mungkin satu saat nanti saya akan usulkan ke kepala sekolah ini membuat suatu event itu bisa event relax aja, kayak refreshment, kayak healing gitu, maksudnya kita ke pantai gitu kan bersama-sama, tapi di dalam kegiatan itu diselipkan game-game yang bisa membangun kebersamaan. Itu idenya seperti itu sih. Iya, kan kita flashback Bu ya. Jadi permasalahan itu muncul, jadi Ibu punya ide yang seperti itu karena untuk saat ini nih Bu, karena apa gitu penyebabnya? Ya, Penyebab penyebabnya masalah. mungkin perbedaan paham, perbedaan individu ya Bu ya, karena kita kan masing-masing orang berbeda karakternya kan gitu kan. Jadi untuk membangun kebersamaan, rasa kekurang itu kan kadang-kadang butuh proses, butuh kegiatan, butuh event kan gitu kan. Nah itu kayaknya seperti itu Bu. Iya, mudah-mudahan pembicaraan kita 15-20 menit ke depan ini mendapat ini ya Bu ya, Iya solusinya ya siap Bu ya. siap. Jadi Bu, setelah Ibu mengetahui ada masalah dan Ibu ingin bagaimana permasalahan ini teratasi ya Bu ya, tentu ada kiat-kiat atau solusi yang udah Ibu lakukan seperti yang Ibu katakan tadi ya Bu ya. Terus kan pasti akan menemui hambatan ya Bu ya. Iya iya. Kira-kira apa tuh antisipasi Ibu tuh untuk mengatasi hambatan tadi? Kalau misalnya terjadi nih, asal Ibu mau nyatuin terus ada Iya iya. salah lagi gitu ya. Iya Iya. Bu, silakan Ibu. Dalam suatu aktivitas pasti ada hambatan ya Bu ya, ada Iya. tantangan gitu kan. Tantangannya mungkin ya tidak semua eh, rekan guru saya itu satu frekuensi, satu paham dengan saya gitu kan. Ya, maka itu tadi saya butuh proses, saya butuh waktu untuk menyamakan persepsi ini. Dan mungkin untuk mengatasi tantangan itu, saya mulai dari diri saya ya Bu ya, mulai dari diri saya, meningkatkan lagi kompetensi saya terkait dengan senyum, sapa, salam kan gitu kan. Itu yang pertama. Dengan sikap-sikap seperti itu mudah-mudahan kita menjadi mencair kan gitu kan. Kita menjadi mencair. Kemudian yang berikutnya adalah dengan pendekatan personal kayaknya Bu. Saya suka sekali mengatasi masalah-masalah itu dengan pendekatan personal terlebih dahulu. Dengan bicara dari hati ke hati, heart to heart ya gitu ya. Ya. Itu kayaknya seperti itu ya Bu ya. Udah bagus sih yang Ibu lakukan ya Bu ya. Cuman kan mungkin itulah tadi pemahaman kita beda-beda ya Bu ya, setiap orangnya. Terus ini nih dari skala 1 sampai 10 gitu ya. Ini hari ini Ibu menginginkan, ini kita berada di posisi skala berapa, terus Ibu menginginkan yang bagaimana sampai skala yang berapa? Sekarang ini kalau saya nilai nih Bu Madenia ya, skalanya di 5 kayaknya ya, di 5. Iya. Saya muluk sih misalnya nggak 10 gitu karena mungkin agak berat kan gitu. Di level 8 saya sudah cukup ini sudah cukup puas mungkin. Berarti di level 8 itu udah cukup membaur kali mungkin ya Bu ya, perasaan Ibu ya untuk mencapai. Jadi kira-kira tuh kapan ya Ibu akan menerapkan strategi itu atau udah Ibu terapkan gitu ya? Iya. Ukuran suksesnya lah dari rancangan aksi Ibu nih.
Kalau event yang tadi yang membangun kebersamaan melalui suatu kegiatan, refreshment, healing dan yang tadi, mungkin waktu pada saat liburan ya Bu ya, pada saat liburan itu bisa saya laksanakan di liburan kenaikan kelas atau kelulusan, mungkin saya bisa lontarkan ide itu ke Bapak Kepala Sekolah untuk difasilitasi. Tetapi kalau kegiatan yang senyum, sapa, salam itu tinggal peningkatan lagi, mungkin dalam keseharian saya bisa laksanakan. Pendekatan personal juga begitu, saya tingkatkan lagi dalam keseharian saya. Alhamdulillah udah bagus ya yang apa yang Ibu lakukan rencana aksinya. Berarti sedang berjalan nih dan akan berkelanjutan ya Bu ya. Tinggal ditingkatkan lagi. Jadi mudah-mudahan akan ketemu titik ininya Bu ya, keberhasilan. Terus komitmen apa nih yang Ibu jadikan, yang Ibu jalankan dari rencana aksi Ibu ini? Komitmennya komitmennya yang pertama adalah merealisasikan rencana saya tadi. Waktunya pada saat liburan tadi gitu kan. Nah, kemudian yang yang kegiatan senyum, sapa, salam dan kegiatan pendekatan personal itu setiap hari sudah saya lakukan. Setiap hari saya tingkatkan lagi. Itu kalau komitmennya di situ, Bu. Kira-kira itu siapa saja yang Ibu libatkan untuk membantu rencana aksi Ibu itu? Tentu tidak bisa kita sendiri ya Bu ya. Iya betul. Ada yang betul-betul support ke Ibu ya, dari mungkin kepala sekolah atau siapa ya, Bu bisa jelasin ya Bu ya? Iya, kalau yang rencana yang eventnya untuk melibatkan seluruh guru dan rekan sejawat, itu tentu saya harus koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya, untuk difasilitasi, untuk berbagi ide, berdiskusi, apakah ide ini bisa diterima atau tidak, berdiskusi masalah timingnya dan lain sebagainya kan gitu ya Bu ya. Kalau yang pendekatan dengan rekan sejawat, tentu saya butuh rekan sejawat kan gitu kan, untuk diskusi juga dengan rekan sejawat. Ini enaknya seperti apa sih kita ini kan gitu. Kemudian kalau mulai dari diri, tentu saya sendiri yang harus terjun langsung. Jadi mungkin yang bisa membantu saya adalah Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian diri saya sendiri gitu. Ya, jadi tanggung jawabnya di sini ya saya simpulkan, apa yang Ibu rencanakan dari aksi Ibu untuk menyatukan rekan-rekan guru tadi itu sudah mendapat ini ya Bu ya, bantuan juga dari Bapak Kepala Sekolah mungkin ya Bu ya, dari rekan-rekan guru, dan itu ditanggapi dengan positif ya. Mudah-mudahan bisa mencairkan suasana. Terus dari hasil pertemuan kita nih Bu, apa yang Ibu rasakan? Ya, yang saya rasakan, saya menjadi plong ya Bu ya. Saya menjadi lega gitu, bisa berbagi sama Ibu Madania, kemudian bisa menemukan ide-ide untuk mengatasi masalah saya dalam meningkatkan rasa kekeluargaan, untuk meningkatkan kolaborasi guru-guru di sekolah saya. Gitu, Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tercapai, dan itu sendiri kembali lagi ke Ibu ya, bisa mengatasi masalahnya. Jadi untuk kedepannya nih, dari obrolan kita ini ya, saya mungkin akan lihat lagi bagaimana perkembangan ya Bu ya. Kira-kira kapan ya kita bisa bertemu lagi? Iya, saya maunya sih sering ketemu sama Bu Madania gitu. Iya, walaupun jarak memisahkan kita ya. Mudah-mudahan nanti dengan kesibukan Bu Madania bisa dijadwalkan ya Bu ya. Kalau yang kegiatan yang yang pendekatan personal, kemudian kegiatan yang senyum, sapa, salam, mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan saya bisa bertemu lagi sama Bu Madania. Tetapi kalau kegiatan yang eventnya tadi ke pantai dan sebagainya, itu mungkin nanti di ini bulan Desember, di 6 bulan mendatang Bu, saya bisa ketemu lagi. Kira-kira event ini bisa saya ceritakanlah sama Bu Madania seperti apa nanti. Iya. Iya, terima kasih Bu ya. Saya ucapkan juga mudah-mudahan hasil pertemuan kita ini bisa membawa solusi buat Ibu. Ya, terima kasih. Dan
nanti kita akan ketemu lagi sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Dan saya ingin dengar keberhasilan yang akan Ibu capai dari Siap. tindak lanjut Ibu ya. Siap. Mungkin itu saja ya Bu ya. Siap Bu. Tidak ada lagi nih yang mau diobrolin. Kayaknya cukup ya Bu ya. Cukup ya, Sesi terima ini kasih ya. Bu. Iya, mohon maaf juga saya kalau misalnya ini tersalah kata ya Bu ya. Mungkin tidak bisa menanggapi dengan begitu ini sempurna. Tapi percayalah, ini akan menjadi pertemuan yang terbaik buat kita. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah percakapan Ibu Madania sebagai coach dengan Ibu Sumiati sudah selesai. Sebagai ini ya, apa yang Ibu Madania sampaikan tadi itu saya rasa sudah sesuai ya Bu ya dengan alur tirta yang kita sudah pahami. Jadi sudah apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah menggambarkan alur tirta. Nah, kemudian juga sudah menunjukkan coach sudah menjadi coach pendengar yang aktif. Mana tadi sudah mendengarkan keluh kesahnya Ibu Madania, Ibu Sumiati ya, Sumiati. Dan kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk Ibu Sumiati tadi. Ya, mudah-mudahan percakapan yang Ibu Madania sudah lakukan tadi itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk Ibu Madania maupun untuk Ibu Sumiati sendiri, tapi untuk kita semua. Mudah-mudahan Ibu Madania bisa menjadi coach yang handal ke depannya. Ya, oke Bu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.